Independent observers put that number at more than 10 times that. Upaya untuk menumbangkan pemerintahan yang dinilai tidak adil dan korup dibutuhkan lebih dari sekedar modal nekat, teriakan lantang mengagungkan diri sendiri dan kelompoknya, menghujat rezim yang berkuasa tanpa dasar dan bukti, serta menggerakkan massa yang militan. Ketika menilai rezim yang berkuasa bobrok, maka angkatlah isu yang dipastikan didukung oleh mayoritas warga, dan bukan isu mengenai sentimen suku, agama, ras, bangsa, dan antar golongan. Isu yang diangkat pun haruslah merupakan hasil investigasi yang jujur. Satu hal yang harus diingat, perlawanan terhadap rezim yang berkuasa dimanapun itu berarti harus siap dengan resiko yang dihadapi. Rezim yang berkuasa atau para pendukung yang ingin menjaga kekuasaan rezim tersebut, mungkin karena cuan yang mengalir, jabatan atau kekebalan hukum yang bisa dinikmati, baik pendukung dari kalangan pejabat dan aparat, maupun pendukung dari kalangan sipil, bisa saja membuat skenario untuk menghancurkan tokoh-tokoh oposisi. Skenario tersebut bisa saja dengan menghancurkan nama baik dan menenggelamkan pengaruh tokoh tersebut, bisa juga bahkan dengan menghilangkan nyawa para pendukungnya jika dirasa memang terpaksa dan bahkan perlu. Untuk itulah jika konsisten menjadi oposisi harus dipastikan bahwa pihak oposisi benar-benar bersih dari segala celah, baik itu terkait dengan sikap, moral, dan akhlaknya maupun dengan hukum. Pihak oposisi dalam hal ini harus cerdas dan elegan, tidak hanya sekedar teriak-teriak menghujat dan menuduh rezim dengan kata-kata kasar, namun mereka harus bisa membuktikan apa yang telah mereka tuduhkan pada rezim yang sedang berkuasa. Salah satu contoh perlawanan cerdas yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa adalah perlawanan yang dilakukan oleh Alexei Navalny terhadap Putin di negara Rusia. Alexei Navalny mendapat dukungan yang lumayan besar di negaranya sendiri, belum lagi dukungan dari negara-negara lain di luar negaranya. Bagaimana persisnya dia melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang ia nilai korup? Simaklah kisah selengkapnya hingga selesai dalam biografi Alexei Navalny yang beri perlawanan cerdas pada Putin. Namun sebelum melanjutkan, pastikan untuk mendukung channel YouTube Media Perjuangan dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Baru-baru ini unjuk rasa yang berujung bentrok antara masyarakat sipil dan aparat terjadi di negara Rusia. Ribuan pendukung tokoh oposisi turun ke jalan menentang pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu 23 Januari 2021. Berbeda dengan demo rusuh di gedung Parlemen Amerika Serikat, massa tidak hanya menyerbu ibu kota Moskwa. Media OVD Info melaporkan ratusan orang ditangkap di kota-kota timur jauh Rusia seperti di Siberia dan Ural. Protes massal itu merupakan jawaban atas seruan tokoh oposisi Alexei Navalny yang ditangkap tidak lama setelah mendarat di Moskwa pada Minggu 17 Januari 2021. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 30 hari kepadanya dengan tuduhan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Meski berada di bui, perlawanan terhadap Putin ternyata tidak berhenti. Pada Selasa 19 Januari 2021, The Anti-Corruption Foundation miliknya merilis video di YouTube tentang istana untuk Putin yang dituding pihak Alexei Navalny sebagai suap terbesar dalam sejarah.
hanya dalam waktu 4 hari sejak diupload ke platform YouTube atau hingga Minggu 24 Januari 2021, video investigasi berdurasi hampir 2 jam tersebut sudah ditonton sebanyak 76 juta kali. Laporan tersebut menuduh properti yang disebutkan di dalam video terletak di sepanjang pantai Laut Hitam Selatan Rusia berukuran 39 kali Monaco dengan luas 17.691 meter persegi. Pembangunannya diklaim menelan biaya 1,35 miliar dolar Amerika atau setara 19 triliun rupiah. Juru kampanye anti korupsi Alexei Navalny telah menjadi tokoh paling menonjol dari oposisi Rusia yang melawan Putin. Fokus pada korupsi. Ketika dia naik panggung nasional pada 2010, Navalny membawa jenis oposisi baru terhadap politik Rusia. Sebagai pengacara, Navalny menantang perusahaan energi Rusia yang besar. Dia membeli saham perusahaan itu dan dengan demikian mendapatkan hak untuk menghadiri rapat pemegang saham. Dia menggunakan akses itu untuk menentang kepemimpinan perusahaan dan merilis dokumen yang menunjukkan penyimpangan. Pria yang sempat mengenyam pendidikan di Yale, Amerika Serikat ini membentuk The Anti-Corruption Foundation yang mengumpulkan laporan warga tentang praktik korupsi. Navalny memperkuat perjuangan anti korupsinya pada tahun 2011. Dia menyebut Partai Rusia Bersatu besutan Vladimir Putin penuh dengan penjahat dan pencuri. Secara terang-terangan, dia menuding Putin sudah menggerogoti kekayaan masyarakat dan bangsa Rusia dengan bentuk negara feodal yang memusatkan kekuasaan di Kremlin. Tidak bekerja sendiri, Navalny menjalin hubungan di berbagai oposisi dengan tujuan mereformasi Putinisme. Perlawanan inovatif oposisi. Alexei Navalny menyuarakan keprihatinan masyarakat umum dan mampu menemukan kesamaan di antara aktivis nasionalis dan liberal. Berbeda dengan di salah satu negara di dunia ini, gerakan Alexei Navalny juga mendorong agar Presiden Vladimir Putin disingkirkan melalui pemilihan, sambil mengartikulasikan visi baru untuk Rusia. Pengacara berusia 44 tahun itu memiliki jutaan pengikut Rusia di media sosial. Banyak di antaranya berusia awal 20-an atau lebih muda. Secara cerdik, timnya menggunakan media sosial dan telah memberi ribuan orang Rusia, baik tua maupun muda, wawasan dan cara baru untuk memprotes pemerintah mereka. The Anti-Corruption Foundation memproduksi film pendek Jangan Panggil Dia Demon yang mengecam mantan presiden dan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev. Investigasi timnya menunjukkan koleksi sepatu Keds-nya yang sangat banyak dan menerbangkan drone di atas kolam bebek tokoh Rusia itu. Eksposur tersebut mengungkap sisi lain mitos Medvedev sebagai pemimpin yang jujur. Eksposur terus berkelanjutan di saluran YouTube Navalny. Siarannya telah mengintervensi Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat, kegagalan Kremlin untuk memberikan bantuan COVID-19, dan pemilihan umum Rusia yang curang. Kisah-kisah ini menantang narasi yang disajikan di media pemerintah Rusia, melawan kampanye disinformasi sistematis rezim tersebut. Keluar masuk penjara. Selama bertahun-tahun dia telah memimpin protes nasional. Dia adalah salah satu pemimpin protes pertama yang ditangkap ketika demonstrasi menentang Presiden Rusia Vladimir Putin dimulai pada Desember 2011. Keluar masuk bui bukan hal asing untuknya. Ayah dari 2 orang anak ini telah berulang kali ditahan atas tuduhan mengatur pertemuan publik dan aksi unjuk rasa. Sementara itu, yayasan anti korupsi miliknya dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang agen asing. Pada tahun 2013, dia dihukum atas tuduhan korupsi oleh otoritas Rusia.
Para pendukungnya mengatakan hal itu dan kasus-kasus lain terhadapnya bermotif politik. Dia tiba-tiba diizinkan keluar dari penjara untuk berkampanye untuk pemilihan wali kota Moskow, di mana dia menjadi runner-up dengan 27% suara di belakang sekutu Putin, Sergei Sobyanin. Itu dianggap sukses dramatis karena dia tidak memiliki akses ke TV pemerintah, hanya mengandalkan internet dan dari mulut ke mulut. Navalny dan organisasinya terkenal di Rusia karena melakukan investigasi terperinci dan berdampak besar mengungkap korupsi pejabat Rusia. Dia mengunggah laporan investigasi korupsi di saluran YouTube dan blognya yang mendapat perhatian jutaan orang. Pada tahun 2018, usahanya menentang Putin secara adil melalui pemilihan suara dijegal, sebab dia kembali dihukum pengadilan atas tuduhan penggelapan. Bertahan dari keracunan Novichok. Pertarungannya melawan Putin sekarang menjadi sangat pribadi. Dia menuduh Presiden Rusia yang berusia 68 tahun itu memerintahkan agen negara untuk meracuninya pada Agustus 2020. Dia pingsan dalam perjalanan menuju Siberia dan dilarikan ke rumah sakit di Omsk. Pendaratan darurat itu menyelamatkan hidupnya. Dia mengalami koma dan sebuah badan amal yang berbasis di Jerman membujuk pejabat Rusia untuk mengizinkannya diterbangkan ke Berlin untuk perawatan. Akhirnya pada 2 September, pemerintah Jerman mengungkapkan bahwa tes yang dilakukan oleh militer menemukan bukti tegas dari racun saraf kimiawi dari kelompok Novichok. Novichok adalah senjata kimia yang hampir membunuh mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Inggris pada Maret 2018. Seorang wanita lokal meninggal kemudian karena kontak dengan Novichok. Kremlin telah menyangkal peran negara dalam serangan terhadap Navalny. Putin selalu menghindari isu ini di depan umum dan membantah tuduhan Novichok. Tetapi Putin mengakui bahwa negara mengawasi Navalny. Putin membenarkan hal itu dengan alasan mata-mata Amerika Serikat membantu Navalny. Putin tidak pernah menyebut nama Navalny secara terang-terangan, dia hanya menyebutnya pria itu atau yang terkini pasien itu. Pekerjaan detektif oleh kelompok investigasi Bellingcat menunjukkan Federal Security Service atau FSB sudah lama membayangi Navalny. Investigasi Bellingcat menyebut agen penerus KGB Uni Soviet tersebut diduga meracuni Navalny. Secara dramatis, Navalny kemudian menyamar sebagai pejabat senior keamanan Rusia di telepon dan merekam pengakuan oleh salah satu agen. Pada Oktober, Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada 6 pejabat tinggi Rusia dan pusat penelitian senjata kimia Rusia. Mereka dituduh terlibat langsung dalam upaya meracuni Navalny. Teknologi pemilu baru. Saat dalam masa pemulihan di Berlin, perjuangan menegakkan demokrasi di Rusia masih gencar dijalankannya. Navalny berkampanye atas nama generasi baru calon perwakilan daerah. Navalny dan timnya menunjukkan bahwa pemilu Rusia tidak lebih dari sekedar pertunjukan kapasitas negara untuk mengumpulkan suara. Tim Navalny mengungkapkan kurangnya pilihan dan akuntabilitas dalam sistem. Pada musim panas 2019, strategi ini menyebabkan protes yang signifikan. Kremlin melarang hampir semua kandidat oposisi dalam pemilihan kota Moskow. Ketika pemerintah menindak demonstran pro-demokrasi, tim Navalny membangun cara berbasis web untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki nilai yang sama. Masyarakat kemudian didorong untuk mendukung kandidat itu, bahkan jika kandidat tersebut berada di partai yang mereka benci. Karya terbaru oleh ilmuwan politik Mikhail Turchenko dan Grigory Golosov menunjukkan bahwa strategi smartphone milik Navalny membuat perbedaan nyata dalam pemilihan lokal Rusia pada tahun 2019. Teknologi ini membantu mengalahkan hampir sepertiga dari kandidat yang berpihak pada Putin di Moskwa.
Tim Navalny melakukan hal yang sama dalam pemungutan suara pada September 2020.